Jika diibaratkan maka, diri kita ini hanya sebagai sebuah kotak radio, yang bisa hidup dengan mengharapkan siaran dari stasiun pemancar semata-mata. Dan perlu diingatkan bahwa berfungsinya radio tersebut karena dapat menerima gelombang siaran dari stasiun pemancar tersebut. Jadi jika habis siarannya, atau rusaknya penerimaan siaran, maka sudah tentu kotak radio tersebut akan dibuang menjadi sampah. Maka begitulah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan pintu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Izinkan Fuad Al-Fauzan menyampaikan setitik ilmu. Hakikat syahadat. Syahadat adalah merupakan rukun Islam yang pertama, di mana seseorang yang ingin menjadikan Islam sebagai cara hidupnya haruslah terlebih dahulu mengucapkan dua kalimat syahadat ini, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi selama orang itu tidak melafazkan syahadat, maka selama itu pula orang itu tidak bisa digolongkan diiktiraf sebagai seorang Islam. Dalam pengertian syariat, dua kalimat syahadat ini adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, titik dua, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sungguh banyak di antara kita yang hanya pandai melafazkan ucapan dua kalimat syahadat ini, tetapi jarang sekali yang ingin mengkaji atau mempelajari tentang hakikat pengertian maksud dan tujuan syahadat itu sendiri. Kebanyakan kita hanya mengikuti keluarga kita, mendengar ibu dan bapak kita melafazkan syahadat, maka kita pun turut berbuat demikian. Namun kita tidak pernah mau bertanya kenapa kita harus melafazkan syahadat. Dan kenapa juga kita tidak boleh melafazkan satu bentuk lafaz penyaksian yang lain daripada kalimat syahadat di atas. Di samping itu tidak pernah bertanya kenapa kalimat itu bisa membawa kepada pengertian, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, sedangkan di dalam kalimat tersebut tidak terdapat perkataan Tuhan Robi, dan tidak terdapat perkataan sembah Abduhu. Tetapi di dalam penafsiran arti bahasanya oleh para ulama syariat ada terdapat perkataan Tuhan dan sembah. Dan kenapa syahadat tidak boleh dikatakan begini, asyhadu alla robbi na'budu illallah, yang tentunya lebih sesuai untuk diartikan dengan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tetapi ternyata kita tetap diarahkan oleh Islam supaya melafazkan dengan lafaz syahadat asyhadu alla ilaha illallah, yang membawa pengertian kepada tiada yang nyata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa pengertian yang dibuat oleh para alim ulama syariat adalah jauh tidak sesuai dengan maklumat sebenarnya yang hendak dinyatakan oleh syahadat itu sendiri. Di samping itu persoalannya adalah, apakah perkataan Allah di dalam syahadat itu boleh diartikan sama dengan Tuhan? Begitu juga bila kita melafazkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah benar membawa suatu pengertian kepada dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Jika benar demikian, mengapa Nabi Adam bapa sekalian manusia juga mengucap syahadatnya dengan mengakhirkan syahadatnya itu dengan lafaz wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Dan seterusnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua nabi dan rasul, wali-wali Allah, sebelum lahir Nabi Muhammad mengucap dengan ucapan yang sama. Atau mungkin ada yang berpendapat bahwa nabi-nabi sebelum lahir Nabi Muhammad mengucap dengan cara lain. Jika benar begitu, apakah bisa dikatakan bahwa Islam ini hanya baru ada pada zaman Nabi Muhammad? Dan benarkah Islam tidak pernah ada sebelumnya? Dan jika benar ucapan Muhammad itu sama kepada Nabi Muhammad, kenapa pula Nabi Muhammad juga mengucap seperti kita mengucap sekarang? Dan kenapa pula Rasulullah tidak mengucap begini?
Asyhadu alla rabbi nakudu ilallah wa asyhadu anna rasulullah. Yang lebih sesuai membawa kepada pengertian, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa akulah pesuruh Allah. Masih banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan. Apabila kita melangkah dan berusaha mencari dan menggali pengertian syahadat yang sebenar-benarnya. Adapun kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sesungguhnya, asyhadu alla ilaha illallah itu adalah dinamakan syahadat tauhid, dan kalimah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah dinamakan syahadat rasul. Adapun kalimah asyhadu alla ilaha illallah dinamakan syahadat tauhid. Sebab di dalam kalimat tersebut kita bersaksi dengan sepenuh rasa bahwa tiada yang lain, hanya Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya di dalam segala hal, dan tiada sesuatu pun yang bercampur aduk dengannya kecuali Dia semata-mata. Oleh sebab itulah kita bersaksi dengan diri kita sendiri tiada yang nyata pada kita, hanya Allah semata. Kita nafikan tubuh kita dan kita isbatkannya kepada nyatanya Allah semata-mata atau diri batin kita. Adapun kalimah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu syahadat rasul, sebab pada kalimah ini kita melafazkan bersaksi bahwa yang menyampaikan dan menanggung diri rahasia Allah adalah Muhammad, yaitu diri zahir kita, dan dengan melafazkan kalimat zahir tersebut maka berikrar dan bersaksilah kita dengan diri kita sendiri bahwa diri zahir kita tetap akan menanggung rahasia Allah dan akan menjaganya untuk selama-lamanya. Adapun hakikat ketuhanan, itu adalah diri batin kita, atau rohani, dan hakikat kerasulan itu adalah diri zahir kita atau jasmani. Diri batin adalah sebenar-benar diri yang menyatakan rahasia Tuhan, dan untuk menyatakan diri rahasia Allah tersebut adalah zahir kita. Jadi diri zahir kitalah yang menyatakan rahasia ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang demikianlah diri zahir kita ini digelar hakikat rasul. Bila kita melafazkan asyhadu alla ilaha illallah, maknanya tiada nyata hanya Allah. Dari sini jelaslah kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu sudah jelas bagi menyatakan tentang diri batin kita. Bila saja kita lafazkan kalimat tersebut dengan jelas, kita mengakuinya dengan sesungguhnya bahwasanya tiada nyata hanya Allah, dialah rahasia Allah yang dikandung oleh tubuh zahir kita. Adapun kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah menyatakan diri kasar kita atau jasad, karena hakikat bentuk manusia itu berhakikat dengan huruf mim. Karena itu bila kita melafazkan kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kalimah yang telah dilafazkan itu adalah meliputi pada menyatakan diri batin dan diri zahir kita, atau rohani dan jasmani, yaitu kita menyaksikan yang dikandung oleh tubuh kasar kita adalah diri rahasia Allah, dan diri kasar inilah merupakan sarungnya. Seperti firman-Nya di dalam hadis qudsi, al-insanu siri wa ana siru. Artinya, manusia itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Allah mengkaruniakan manusia untuk memegang dan bertanggung jawab terhadap rahasianya. Itulah sebabnya Allah telah memberi satu penghormatan besar terhadap kejadian manusia. Dijelaskan dalam Al-Quran, artinya, sesungguhnya aku karuniakan manusia itu dengan satu kejadian yang sebaik-baiknya. Kejadian manusia adalah satu-satunya kejadian yang paling sempurna dan tersusun rapi pada zahir dan batin. Duduknya kemuliaan manusia adalah karena manusia sajalah kejadian Allah yang sanggup memegang rahasianya. Sedangkan sebelumnya Allah sendiri pernah menawarkan rahasia ini kepada langit, bumi, gunung-gunung untuk menanggungnya. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, artinya, sesungguhnya rahasia aku ini pernah kutawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung, tetapi mereka enggan menerimanya karena takut mengabaikannya, tetapi yang sanggup menerima adalah manusia. Sebab itu bila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka berarti kita bersaksi dengan diri
kita sendiri bahwa tiada yang nyata pada diri kita, hanya Allah semata-mata, dan tubuh zahir kita ini adalah bentuk nyata pada rahasia Allah semata-mata. Adapun ketika sholat, kita berdiri menyaksikan diri kita sendiri. Kita menyaksikan bahwa diri kitalah yang membawa dan menanggung rahasia Allah, dan tiada sesuatu pada diri kita, hanya rahasia Allah semata-mata. Tiada sesuatu yang kita punya kecuali hak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Jika diibaratkan, maka diri kita ini hanya sebagai sebuah kotak radio yang bisa hidup dengan mengharapkan siaran dari stasiun pemancar semata-mata, dan perlu diingatkan bahwa berfungsinya radio tersebut karena dapat menerima gelombang siaran dari stasiun pemancar tersebut. Jadi jika habis siarannya atau rusaknya penerimaan siaran, maka sudah tentu kotak radio tersebut akan dibuang menjadi sampah. Maka begitulah kita akan berguna di sisi Allah jika kita dapat menanggung amanah rahasianya itu, serta dapat berfungsi dan bertindak mengenal diri kita sendiri. Karena bila saja kita dapat mengenal diri kita, maka dengan itu pulalah kita dapat mengenal diri Allah itu sendiri. Seperti firman Allah di dalam hadis qudsi, "Men arafa nafsahu fakat arafa rabbahu." Artinya, barang siapa mengenal dirinya maka kenallah Tuhannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.